Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai webinar Audiensor kita pada hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 18 Juni 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu Pak Yoyo Wiantono, yang akan memberikan materi strategi UMKM menembus pasar global melalui platform digital. Tentunya yang terhormat juga yang hadir pada webinar Audiensor Indonesia di hari ini. Tentunya ada Pak Arief Sulisyo, Kepala Bidang Perdagangan KDI Taipei, dan beliau juga merupakan salah satu inisiator berdirinya platform Audiensor Indonesia. Dan tentunya juga saya mengucapkan pastinya ada Pak Indra Prahasta, Kepala ITPC Shanghai, dan ada Pak Iqbal S. Sofian selaku Konsul Perdagangan KJRI, dan juga Ibu Marina Novira Anggraini selaku Atase Perdagangan KBRI Beijing. Dan saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak Ibu, para pelaku UMKM yang mengikuti webinar Audiensor Indonesia pada hari ini, tepatnya hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021. Tentunya, meskipun kita secara virtual, kita pastinya tidak akan lengah, tetap harus selalu mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Dan tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian boleh unmute dulu audionya Bapak Ibu, karena saat ini kita juga sambil memulai. Iya, baik, terima kasih. Saya melanjutkan, dan tentunya platform Audiensor Indonesia sendiri merupakan platform gratis, yang di mana platform Audiensor Indonesia merupakan sudah berintegrasi dengan 3 negara, yaitu China, Taiwan, dan juga Hong Kong pastinya. Dan oleh karena itu, sekali lagi saya menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftarkan nama perusahaan atau usahanya secara lengkap di platform Audiensor Indonesia, agar segera dilengkapi, agar tim dari Audiensor Indonesia dapat mencatat dan mengetahui seberapa jauh dan pesatnya usaha Bapak Ibu sekalian yang telah terdaftar di platform Audiensor Indonesia. Namun untuk di sesi webinar Audiensor Indonesia pada hari ini, terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama mendengarkan informasi yang luar biasa dari pemateri kita atau bisnis coaching yang akan berlangsung pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mendengarkan opening remark dari Pak Arief Sulisyo selaku Kepala Bidang Perdagangan KDI Taipei. Kepada Pak Arief, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Abri. Yang saya hormati Pak Hadi, yang saya hormati Pak Yoyo, Mas Abri sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul meskipun secara virtual dalam sharing session Audiensor pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, saat ini Taiwan dapat disebut sebagai salah satu wilayah yang terdepan lah ya di dunia dalam hal penanganan pandemi COVID. Jujur, saya terus terang nyaman di Taiwan. 3 minggu yang lalu masih terkontrol, tapi 3 minggu dari sekarang itu sangat tinggi ya. Jadi 1 bulan yang lalu hanya 12 yang meninggal, dari sudah setahun hanya 12 yang meninggal, tapi 3 minggu ini lonjakannya sangat luar biasa. Sampai dengan hari ini sudah 497 yang meninggal, jadi cukup luar biasa ini kondisi di Taiwan. Nah, capaian di bidang kesehatan tersebut secara langsung memperkuat perekonomian Taiwan lah ya. Menjadi salah satu ekonomi yang masih mencatatkan pertumbuhan positif di tengah banyaknya negara yang mengalami resesi. Nah, pada tahun 2020 Taiwan itu mampu mencatatkan pertumbuhan ekonominya positif sekitar 2,98%, dan tahun 2021 itu Taiwan memperkirakan bisa menembus 3,7%. Nah, mengapa angka-angka tersebut perlu kami sampaikan? Karena angka-angka tersebut merefleksikan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan bagi produk-produk Indonesia untuk memanfaatkan pasar Taiwan yang masih mengalami pertumbuhan positif. Nah,
Di samping itu, faktor pandemi yang tertangani dengan baik ini terdapat banyak alasan mengapa Taiwan patut dipertimbangkan sebagai destinasi ekspor Indonesia. Yang pertama, Taiwan itu sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Tsai itu mencanangkan programnya namanya New Southbound Policy, di mana Taiwan itu fokus untuk mengembangkan hubungan dengan negara-negara ASEAN dan Asia Selatan. Selain itu, faktor yang kedua itu adalah komposisi pasar Taiwan, di mana pangsa pasar produk ekspor yang menjadi target di Taiwan ini terbagi dua segmen. Yang segmen yang pertama adalah WNI kita di Taiwan, cukup besar jumlahnya 300.000, di mana kebanyakan sebagai pekerja migran dan 25%-nya adalah mixed married dan mahasiswa. Hampir sama dengan Hong Kong, kita jauh lebih tinggi. Taiwan itu untuk PMI-nya nomor 2 setelah Malaysia, jadi totalnya 300.000. Nah, para WNI ini merupakan pangsa pasar produk ekspor sekaligus sebagai ujung tombak pengenalan produk Indonesia ke warga Taiwan. Ketiga, rantai pasok produk Indonesia itu sudah terbangun sebenarnya di Taiwan, di mana terdapat 700 toko Indo dan beberapa distributor yang telah secara reguler memasok produk Indonesia di Taiwan. Jadi tidak saja ke toko Indo, namun juga ke pasar swalayan atau convenience store. Nah, selain itu, Taiwan memiliki lingkungan yang cukup bersahabat bagi pelaku usaha untuk mengembangkan startup, sehingga ini menjadi peluang bagi Bapak Ibu sekalian, karena karakteristik buyer Taiwan itu biasanya dia akan berinvestasi di Indonesia. Nah, berdasarkan pengamatan kami, sedikit kami memberikan gambaran untuk mendapatkan buyer Taiwan itu biasanya cenderung menekan harga ya. Jadi untuk mendapatkan harga terbaik, mereka tidak akan segan-segan untuk mendirikan satu unit usaha di Indonesia sehingga bisa mendapatkan pasokan langsung dari penyedia. Selain itu, orientasi pemasaran buyer Taiwan itu kalau sudah berinvestasi tidak lagi hanya ke Taiwan, tapi ke global market yang lainnya, misalnya ke China, ke Korea, ke Jepang, dan yang lainnya. Nah, KDITIP selaku perwakilan pemerintah yang salah satu fokusnya adalah membina urusan perdagangan, akan terus berusaha seoptimal mungkin untuk dapat menjadi jembatan penghubung antara Bapak Ibu sebagai pelaku usaha dengan buyer yang ada di Taiwan. Nah, di tengah pandemi ini kami beruntung masih dapat melakukan pameran fisik. Jadi beberapa sourcing produk kami menaruh IDN Store di sisi terdepan agar produk-produk Indonesia itu bisa masuk ke pasar Taiwan. Nah, selain itu kami juga secara reguler melaksanakan virtual business matching. Jadi beberapa produk yang di IDN Store sudah beberapa kita matchingkan produknya dengan beberapa buyer yang ada di Taiwan. Kemudian kami di IDN Store ini salah satu penggagas dulunya ya, selain Hong Kong, China. Nah ini merupakan, menurut saya IDN Store ini sangat luar biasa. Mimpi Bapak Ibu sekalian untuk mempromosikan produknya itu benar-benar bisa nyata. Kalau dulu orang sangat susah ikut pameran ke luar negeri, tapi sekarang kalau kita pameran, kita taruh barcode-nya IDN Store, dia bisa scan, dia bisa lihat, dia bisa beli secara retail gitu ya. Kemudian kalau dia tertarik, biasanya menghubungi kita untuk dilakukan business matching. Nah ini adalah satu bentuk terobosan kami, upaya kami, dan inovasi kami di tengah pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami berharap semua dapat terus bersinergi ya dan berinovasi dalam mendorong tumbuhnya ekspor Indonesia, khususnya ke Taiwan, ke China, dan ke Hong Kong. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara ini. Nanti untuk sharing session mohon diikuti sampai dengan akhir karena IDN Store itu luar biasa. Setiap minggunya ada ilmu-ilmu baru yang bisa kita pelajari dari para narasumber. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arif Sulistya selaku Kepala Bidang Perdagangan KDI Taipei telah memberikan opening remark. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa untuk di Taiwan sekarang
mungkin kasus COVID-nya sedikit naik. Semoga cepat kembali pulih, Pak, menjadi jauh lebih baik dan tetap menerapkan protokol kesehatan, sehat selalu, dan agar para pelaku ekspor lebih giat lagi dan bisa menjamin untuk pasar-pasar di Taiwan untuk mengekspor barang Indonesia ke Taiwan sendiri, Pak. Terima kasih. Dan baik Bapak Ibu, untuk webinar Island Store Indonesia kita pada sore hari ini tentunya pastinya sangat disayangkan jikalau misalnya Bapak Ibu tidak mengikuti hingga akhir karena begitu banyak informasi yang sayang untuk dilewatkan di agenda webinar IDN Store Indonesia pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh bisnis coaching yang sangat luar biasa dan sayang untuk dilewatkan pada sore hari ini karena nantinya setelah bisnis coaching akan ada sesi tanya jawab dan juga beberapa pemaparan informasi dari tim IDN Store Indonesia untuk Bapak Ibu sekalian yang dimana informasi tambahan dari tim IDN Store Indonesia sendiri pastinya menambah informasi yang sangat luar biasa untuk memajukan usaha Bapak Ibu sekalian di pasar ekspor yang dimana tentunya di platform IDN Store Indonesia sendiri telah berintegrasi dengan 3 negara yaitu China, Taiwan, dan juga Hong Kong. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan informasi yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat luar biasa yang sayang untuk dilewatkan, yaitu business coaching yang akan langsung disampaikan oleh Pak Yoyo Rubiantono dengan tema strategi UMKM menembus pasar global melalui platform digital. Saya memberikan waktu kepada Pak Yoyo sekitar 25 hingga 30 menit Pak untuk menyampaikan karena setelah penyampaian pemaparan materi kita akan ada sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Boleh audionya di unmute dulu Pak? Iya, siap. Terima kasih. Selalu lupa ya. Nggak apa-apa, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali buat moderator Bapak Aprianto Thomas ya. Kemudian yang terhormat Bapak Arif Sulistyo selaku KDI Taipei, kemudian Pak Hadi. Pak Hadi kebetulan izin karena ada ketemuan meeting dengan pemerintah ya. Jadi izin dengan ke saya, nanti saya recordingnya aja Mas, baik Pak. Gitu. Senang sekali hari ini saya ketemu dengan teman-teman untuk sharing topik yang menurut saya ini jadi primadona. Saya udah bayangin Indonesia itu adalah the next China gitu ya, the next China. Apa itu the next China? Bukan kita mau niru Cina, tapi kita adalah insya Allah kan jadi negara yang besar seperti Cina, menjadi negara adikuasa, adidaya, karena di sini berlimpah UMKM-nya, di sini berlimpah sumber daya alamnya, kemudian orang-orangnya keren, punya kapasitas dan kapabilitas yang tinggi. Terlihat di sisi kecil saya di Yogyakarta ini menggeliat banget ini UMKM-nya. Bukan karena saya anggota Kadin bagian UMKM ya, tapi kita lihat di Yogyakarta ini euforia UMKM Gusto Global ya, apalagi di Jogja ini oleh pemerintah disupport maksimal dengan dihadirkan divisi baru di Kadin dan disupport pemerintah dengan dibelinya hotel di Yogyakarta untuk pengembangan UMKM ya. Nah, termasuk ditambah pula dengan kehadiran IDN Store itu jadi breakthrough ya. Dulu kita mikir gimana sih cara jual produk ke luar negeri bijian, kemudian bisa ekspor skala bijian gitu, kemudian dari bijian itu menjadi kontaineran, itu benar-benar dijawab sama teman-teman IDN Store dengan platformnya yang Yahoo gitu ya. Saya juga jadi orang-orang yang pertama yang mendaftar dan menggunakan platform ini gitu. Terus kemudian pengirimannya juga dibantu dengan cukup mudah ya, sehingga kita bisa scale up. Nah, ini kesempatan bagus banget buat kita untuk memulai bisnis kecil menjadi raksasa dalam waktu singkat dan dengan modal yang kecil ya. Kenapa modal yang kecil ya? Kita posisinya kayak gini, terus kemudian enggak terlalu banyak direpotkan dengan
perizinan dan lain-lain ya, terutama yang kalau ekspor harus kontaineran, itu ternyata kita bisa jual 1 biji, dan itu selaras dengan apa yang selama ini dan bertahun-tahun kita lakukan dengan menjual produk itu retail sampai ke end user, nggak ke B2B, nggak fokus ke B2B, tapi fokus ke end user. Ini adalah saya sekalian kenalan tapi sambil nonton video ya. Semoga berkenan nonton dan menjadi inspirasi buat saya sendiri dan kita semua. Banyak UKM di Jogja yang memproduksi art and craft berkualitas tinggi. Dan salah satu misi Setira adalah memasarkan produk-produk ini secara global melalui platform digital. Nama saya Yoyo Rubiantono dan saya punya passion untuk membantu pengembangan UKM lokal. Misi kami adalah Setira Gusto Global. Kita ingin supaya semua orang di dunia bisa kita jangkau. Facebook adalah platform yang tepat untuk kami karena jangkauannya luas dan audienya telah disegmentasi sesuai dengan target interestnya. Bisnis model kami sangat tergantung pada iklan. Karena itu, kami benar-benar harus mengerti bagaimana membuat iklan yang mendatangkan impact. Dulu, sebelum mengerti Facebook Ad Policy, banyak iklan kami yang tidak ditayangkan. Untuk menghindari hal tersebut, kami mulai belajar bagaimana caranya agar iklan kami sesuai dengan Facebook Ad Policy dan mendatangkan hasil yang maksimal. Pertama, jangan overpromise saat berjualan. Kita harus kreatif mencari angle-angle berjualan yang unik tapi tidak berlebihan. Kedua, pelajari Facebook Blueprint. Ini adalah kursus online tentang Facebook Ad Policy. Materinya sudah tersedia dalam bahasa Indonesia. Ketiga, kalau masih ragu, bisa konsultasi melalui chat dengan customer service Facebook sebelum menaikkan iklan untuk tayang. Facebook membuat policy yang mudah dipahami, sehingga bisa diikuti oleh bisnis yang besar maupun yang kecil. Sejak kami membuat iklan-iklan yang sesuai, kami bisa meraih penjualan rata-rata 3 kali lipat dari budget iklan kami. Facebook Ad Policy didesain untuk menciptakan kenyamanan antara pelaku usaha dan calon pembeli, sehingga mendatangkan manfaat baik untuk pelaku usaha maupun konsumen, supaya tercipta hubungan yang baik dan saling percaya. Bagi yang kangen Jogja, kemudian kangen suara gamelannya, atau kangen suara medok saya yang Bantul ini, mohon bersabar buat Bapak dan Ibu yang di Taipei sana, yang ada di Cina, mungkin ada di Taiwan, di Hong Kong, dan tempat lain. Semoga menginspirasi buat kita, walaupun kita jauh, kita tetap bisa bersilaturahim dengan cara saling jualan, gitu, saling menjual produk-produk lokal. Itu cara kita untuk tetap stay connected ya. Ini kenalan saya, ini saya Yoyo Rubiantono, tinggal di Yogyakarta. Kemudian ini saya lewati aja. Terus kemudian ini kami adalah perusahaan yang berbasis di Yogyakarta, tapi visi kemudian dream-nya adalah masuk ke market global. Market global itu sampai mana? Market global yang kita maksud adalah sampai ke US, Kanada, Australia, New Zealand, kemudian Eropa, kemudian dari Eropa itu menuju ke Asia, ya Asia Pasifik. Nah, terakhir ke Indonesia, karena kita masuk Indonesia tahun 2019. Sisanya kita melanglang buana ke global market, dan kita alhamdulillah diberikan kemudahan dengan beriklan, kita bisa scale up bisnisnya sampai ke global market dimanapun negaranya kecuali Korea Utara. Kemudian saat itu kita memilih dropship model, ya, dropship model di mana kita menjual produk orang lain, kemudian dengan itu kita mendapatkan komisi. Nah, di perjalanan waktu kita akhirnya memilih untuk membuat brand sendiri, di mana kita juga selain menjual di local market, kita juga menjual di global market. Termasuk dalam hal ini kita membuat atau memproduksi di satu negara, dijual di negara itu,
membuat produk di satu negara yang sama tapi dijual ke negara lain. Contohnya kita membuat produk di US dijual ke US dan semua negara. Tapi kita juga membuat produk yang ada di Indonesia yang dalam ini melibatkan UMKM, seperti contoh video yang saya buat tadi. Kita bikin tas kulit, kemudian leather dan glove dan lain sebagainya, kita ekspor ke luar negeri. Nanti saya akan ceritakan bagaimana sih strategi kita masuk ke global market, berikut produk-produknya apa aja. Kemudian ini time zone kita, time zone-nya nggak ada di Indonesia karena kita mindset-nya global, mindset-nya global market. Semakin banyak yang kita ekspor, semakin semakin banyak dolar yang kita pundi ya. Di sini fokus market kita ada di Chicago ya. Mengeja susah, apalagi jualan. Alhamdulillah kita lebih gampang jualan daripada mengeja ya. Kemudian London, Berlin dan Melbourne gitu ya. Kemudian ini adalah kunjungan Facebook ke kantor kami di Ngayogyakarta. Mereka bila-bilaan ke sini. Ini salah satu contoh produk yang kita ekspor ke luar negeri. Ini di di Bali ya. Dibudidaya dan bukan dibuat. Bukan diambil dari alam tapi dibudidayakan. Kemudian mulailah saya dikenal sebagai perusahaan yang dropshipper ya, menjual produk dari UMKM Cina ke seluruh dunia. Nah, sekarang kita sadar diri untuk memasukkan UMKM di global market, UMKM di Indonesia, UMKM di Indonesia untuk terjun dan mulai masuk ke global market. Kenapa kita mesti mindset-nya kayak gitu dan mikirnya kayak ke sana? Di masa pandemi ini banyak sekali peluang kesempatan yang terbuka lebar. Kita tidak perlu memikirkan bahwa ketika pandemi ini justru malah kita mengkeret kecil-kecil kemudian geraknya makin susah. Bukan. Tapi justru malah banyak sekali kesempatan terbuka ketika kita masuk ke global market, ketika kita mulai membuka wacana, membuka mindset bahwa di global market sana banyak orang yang butuh tas kulit, kemudian jaket kulit, kemudian produk-produk original dari Indonesia, yang dalam hal ini teman-teman semua yang melihat dengan mata kepala sendiri, di Malaysia manufakturnya lockdown, mungkin di Taiwan juga lockdown, kemudian di Taipei dan beberapa negara sekitar Asia Pasifik lockdown, di mana itu merupakan manufaktur yang terbesar untuk untuk market manufaktur dari Cina ya. Sehingga mereka memilih Indonesia untuk manufaktur di sini, dan produk kita saat ini, produk-produk Indonesia itu diminati karena kita lah yang mungkin sedikit dari beberapa negara yang masih bisa beroperasi dan berproduksi. Itu kesempatan buat kita untuk mengambil positioning yang bagus. Kemudian produk-produk yang diminati di global market ini kayak keto, kurkuma, MCT oil, kemudian madu-maduan, sabun ya, sabun pemutih ini laku di Nigeria ya, teman-teman semua. Kok masih mikir jualan sabun di Nigeria? Nah, itu salah satu terobosan kita. Mungkin jual es teh di Arab Saudi juga bisa, karena di sana musim panas kan. Atau ini, musim dingin juga. Nah, itu tergantung cara kita melakukan riset. Nah, kita juga akan belajar cara riset di sebuah negara sebentar lagi. Termasuk ini adalah produk yang kita jual, ini juga available di EDN Store. Ini produk diproduksi di Indonesia, didevelop di Indonesia, dan dikembangkan di Indonesia. Berkat bantuan EDN Store, kita bisa masuk ke market global, terutama di Asia Pasifik. Kemudian, ini sedikit cerita yang menurut saya perlu saya sampaikan ke teman-teman, apakah kita mindset-nya masih lokal atau global, atau lokal aja. Nah, kita mulai memikirkan bahwa market ini, resources-nya adalah, asalnya adalah hampir semua negara ya. Market kita itu targetnya semua negara, bukan satu negara. Terus kemudian banyak sekali orang yang tidak tahu atau takut memulai ekspor dengan cara bijian atau retail gitu. Ternyata ada banyak sekali platform yang kita bisa pakai, bahkan gratis. Kita bisa menjual produk bijian ke seluruh dunia. Terus kemudian cara ngirimnya gimana? Nah, banyak sekali bisa kita pakai
platform-platform yang shipping company yang kita bisa pakai. Salah satunya yang pertama adalah PT Pos Indonesia, kemudian ada DHL e-commerce, kemudian ada Janio juga. Janio itu bisa bisa COD juga ke seluruh dunia, ada beberapa negara yang bisa COD ya. Kemudian kalau global market strateginya kita kayak gini ya, ada Made in US, GMP, ISO 9000, kemudian kita harus meng-hire orang lokal untuk dijadikan jadikan influencer ya. Ini nggak harus artis juga, orang biasa pun nggak masalah, yang penting good looking ya. Kemudian ada standar-standar yang kita bisa tetapkan, itu berasal dari manufaktur. Kemudian strategi penjualannya yaitu dengan menggunakan recurring dan one time purchase. Saya senang recurring karena bulan depan customer beli lagi tanpa kita harus iklan. Kemudian ini adalah contoh checkout-nya, kita kasih pilihan 1, 3, dan 5. Ternyata banyak sekali customer yang beli 3 dan 5 dibanding dengan membeli produk 1 biji aja. Kemudian payment gateway, kalau kita di global market itu ada 2 pilihan. Yang pertama menggunakan PayPal dan Stripe ya. Kalau di in-store sudah termasuk di payment methodnya sudah inbuilt di situ, sehingga kita nggak perlu bikin atau membuat akun PayPal sama Stripe sendiri. Nah itu lebih enak. Tapi kalau kita punya store sendiri ya, kita bisa menggunakan Shopify ya. Jadi kita bisa build menggunakan Shopify, platform e-commerce, dan itu bisa dibikin kurang dari 5 menit ya. Tinggal masukkan PayPal atau Stripe-nya, kita bisa jualan ke global market. Kemudian caranya gimana sih kita ngeriset produk untuk produk-produk di global market atau marketnya global. Kita bisa menggunakan tool yang namanya SimilarWeb. Ya, tool yang namanya SimilarWeb ini bantuin banget buat kita yang mau melihat market atau kompetitor kita itu seperti apa sih dan bagaimana mereka cara debutnya atau driving traffic itu dari mana aja. Masukkan ketik SimilarWeb di browser kita, terus kemudian masukkan nama websitenya di sini. Kemudian di situ kita akan tahu breakdown-nya ini traffic source-nya dari mana aja, apakah dari engine, kemudian dari Google Ads atau dari organik ya. Ini kebetulan dari organik ya, 99% dari organik, terus kemudian ada paid traffic, kemudian si sosial medianya hanya 2,3%, artinya website ini nggak ngiklan. Kemudian kita pakai tool yang kedua yang namanya Google Trend ya. Google Trend ini untuk melihat kecenderungan market di sebuah negara itu tinggi banget apa enggak. Contohnya kita di market Indonesia ya, market Indonesia. Kita bisa pilih ya market US, terus kemudian keywordnya apa. Misalkan diet, kemudian handicraft, craft gitu ya. Kemudian jaket kulit, tas kulit ya. Pastinya dengan bahasa Inggris ya. Nah, begitu kita lihat di sana itu 75% ya di sini di garis ini, maka kita bisa membuat kesimpulan sementara bahwa produk ini trending di negara itu. Kenapa kita harus melihat produk ini trendingnya? Kalau produk ini trending, contoh misalkan kayak kemarin tampah gitu, itu trending di Amerika dan demand-nya tinggi, tapi nggak semua negara bagian itu memilih, atau trending di Amerika, di negara lain nggak trending, misalkan di Kanada. Nah, kebetulan kalau kita memutuskan di Amerika itu pas banget, tapi ketika kita memutuskan jual di Kanada, ya nggak laku, karena kita belum confirm di sini. Ya. Caranya untuk mengkonfirmasi bahwa produk ini trending di negara tertentu, pilih negaranya, pilih keywordnya di 12 bulan terakhir, pastikan ini di antara 75%. Kemudian kita juga bisa breakdown ya keyword atau hasil pencariannya ini di negara bagian ya. Misalkan di sini ada Chicago, kemudian New York, apa itu ada pastinya negara bagian tertentu yang trending di negara bagian yang negara bagian lain nggak trending. Nah, ketika kita ngiklan kita pilih tuh negara bagian yang paling trending dan kita mengexclude negara bagian yang nggak trending. Kemudian kita riset market. Kalau misalkan marketnya itu dari US Kanada ya, kita bisa menggunakan tools SpyFu. US Kanada ini target
spying tool yang namanya SpyVu, di mana kita bisa melihat kompetitor kita itu berapa, siapa aja, kemudian keyword yang dibidik oleh mereka itu apa aja, terus kemudian volume search-nya mereka itu apa. Jadi kayak benar-benar dibongkar habis, termasuk iklannya ya, iklannya itu seperti apa. Jadi benar-benar dibongkar habis dan kita bisa ATM, amati tiru modifikasi ya. Walaupun M-nya itu biasanya di amati tiru plug gitu. Kemudian dengan ini kita bisa lihat, oh ini potensi marketnya itu gede, potensi marketnya kecil, potensi marketnya cukup cukup pas untuk kita scale up gitu ya. Nah, orang yang punya kans untuk ke sini mestinya punya pengalaman ya. Kalau enggak pastinya cuma hanya melihat data terus kemudian stop. Nah, kita yang siap to global melihat data-data seperti ini, udah kepikir nih saya mau bisnis apa, kemudian kesempatan di negara ini apa gitu. Kemudian kita cari tahu manufakturnya di mana, kemudian cara jualannya gimana, karena kita udah tahu cara jualannya dengan iklan, kemudian keyword-nya udah tahu, website kompetitor kita juga tahu, sehingga kita bisa amati tiru modifikasi. Tinggal kita cari manufaktur di negara itu. Manufaktur di sebuah negara itu nggak susah ternyata. Karena apa? Kita bisa mengkomunikasi atau menghubungi manufaktur tanpa kita harus ribet ke kanan dan ke kiri ya. Harus ribet ke sana. Di Indonesia malah justru kita harus datang. Tapi ketika di global market itu nggak harus datang dan kita bisa make an order dan nggak harus dengan ada MOQ-nya kata-kata. Karena mereka menyediakan print on demand. Print on demand apa artinya? Kita bisa menjalin kerjasama dengan manufaktur, kemudian kita menerima order dari customer nanti akan mendapatkan barangnya setelah diproduksi, dari di hari itu diproduksi, besoknya dikirim. Kita nggak perlu meminta manufaktur untuk bikin kalau belum ada ordernya. Jadi produk itu produk itu dibuat atau dibuat oleh manufaktur ketika ada order dari kita, sehingga kita nggak perlu ada inventory. Ya, cakep kan? Ini contoh produk-produk yang kita bisa jual, walaupun aku yakin kalau yang produk kayak gini ada izin-izinnya, tapi percayalah teman-teman, produk-produk ini laku banget di US, kemudian di Eropa hanya perlu izin, tapi ini sebagai contoh, kita aja bisa jual ikan, bisa jual kayak gini, bisa jual kayak gini, apalagi yang sederhana-sederhana itu juga banyak dan diminati. Kemudian cara mengakses market untuk produk UMKM secara global ini kayak gimana sih yang kita udah lakukan gitu. Yang pertama menggunakan platform Alibaba dan ini gratis. Teman-teman listing di situ bisa mendapatkan sales, bisa mendapatkan kontak buyer, bisa mendapatkan vendor, bahkan bisa ketemu ikan paus di sana selama produk kita diminati ya, spesifik. Kemudian mengikuti pameran ya dengan Deperindak. Kemudian kami juga menggunakan platform Amazon ya. Apalagi saat ini disupport oleh teman-teman Kadin, bapak-bapak Kadin untuk scale up ekspor goods to US dengan menggunakan platform Amazon. Kemudian menggunakan eBay dan Weshop. Ini contoh produk yang kita bisa jual ke global market, harganya sekian ya, 1.700.000, 500.000. Kalau di sini harganya 100.000 aja itu satu truk ya. Ini batu soalnya, ini cuma batu. Tapi di sana ada harganya 1 jutaan, ini 951.000. Kalau di sini mungkin nggak terlalu laku gitu, tapi ternyata harganya secara mahal banget gitu. Kemudian caranya gimana sih cara cara buat akun Amazon seller di US gitu ya. Yang pertama buat LLC. LLC itu adalah perusahaan private di US, itu bisa menggunakan PT juga di Indonesia. Kemudian buat akun Pioneer. Kenapa kita buat akun Pioneer? Akun Pioneer adalah cara kita untuk mendapatkan rekening US Bank supaya ketika nanti di Indonesia uangnya masih dalam bentuk dolar. Sehingga ini ya bangga kita jadi penghasil devisa dolar, gajiannya dolar.
kemudian ada rekening lokal, kemudian listing produk dengan FBA atau FBM, cara listing produk dengan FBA dan FBM. Mungkin kalau tidak salah setelah ini ada cara listing produk dengan ke EDN Store ya, tapi yang FBA dan FBM enggak. Teman-teman juga bisa belajar dan menggunakan YouTube ya, itu banyak sekali, dan bisa masuk ke market US dengan menggunakan Amazon Seller. Kemudian ini adalah contoh di set market, tinggal Jungle Scout ya, teman-teman bisa register di situ, murah, $30 kalau salah. Kita masukkan keyword misalkan kopi ya. Ini adalah kopi, penjualan kopi dari mulai nomor 1 sampai nomor 22. Ini nomor 1 di sini ya. Nomor 1 di sini jualan seharinya adalah sebulannya itu 2.000 ya, 2.000 sampai 3.000. Nah, monthly sales-nya kurang lebih sekitar 700 juta per satu item produk. Nah, kita ini penjual, penghasil, pembuat kopi terbaik di dunia ya. Tapi jarang banget yang masuk di sini. Mana nih? Negara Indonesia nggak ada ya. Nah, kita bisa banget kalau kita bisa bisa mengirim produk ke US dan bisa menjual produk atau kopi ini di US. Termasuk teh ya. Teh ini belum terlalu digeluti karena masih istilahnya masih silau dengan kopi, padahal teh itu juga volumenya tinggi banget. Ini bonus buat teman-teman yang masih belum kepikiran produknya apa sih Mas yang bisa kita ekspor ke Amazon, ke US market gitu. Ini contoh. Aku yakin teman-teman di sini familiar dengan produk yang kayak gini. Monthly sales-nya 121.000 atau sekitar berapa ini? 1,6 ya, 1,6 miliar sebulan. Ini ya, ini kalau dibuat di Eropa mungkin enggak ya. Aku yakin ini enggak dibuat di Eropa, mungkin di Cina, Taiwan, tapi juga bisa jadi inilah produk Indonesia. Ya. Inilah produk yang dibikin di Indonesia. Detailnya kayak gini, simple ya. Kemudian ada detailnya, aku yakin ini Indonesia banget lah ya. Ini Indonesia, kemudian selling point-nya, harus ada unique selling point-nya. Kemudian contohnya ini kalau bilang dibikin di Malaysia, enggak banget ya. Ini Indonesia pasti bisa. Woman, large, straw bags, beads, tote bag. Nah, ini. Kemudian detailnya kayak gini, ya. Produk detailnya kayak gini. Ada aslinya. Kemudian tasnya ini kayaknya bau-baunya Bantul. Ini contohnya, harganya berapa tadi ya? Lupa. $31 atau sekitar 450.000 ya. Di sini mungkin HPP-nya sekitar 100-an ribu. Contoh, selling point-nya harus ada. Ini tas dari woven ya, hand woven ya. Kemudian ini pasti bahannya dibikin di Indonesia ya. Ini handmade ya ini. Kemudian itu tas kulit ya, tas kulit. Kemudian ini detailnya ya teman-teman, dan dibikin di Indonesia harganya kalau di sini mungkin HPP-nya sekitar 100.000, di sana mungkin $30. Kemudian sarung tangan ya, sarung tangan eagle, sarung tangan golf, sarung tangan bisbol ya di sana. Nah, ini dia. Ini Indonesia bisa banget, dan salesnya luar biasa. Ini contoh sarung tangan ini kalau dibikin terutama di Indonesia itu sesuatu yang nggak mustahil ya. Dan ini yang saya pilih buat teman-teman, ini salesnya sekitar 3.000-an ke atas sebulannya. 3.000-an. Jadi
Kalau teman-teman punya resources, kenapa kita nggak jual juga ke market US selain ke Asia Pasifik ya, dengan cara di listing di Amazon. Kemudian terakhir nih, selain kita di US, marketnya US, kita kemana aja ya cara jualannya. Nah, setelah kita roadmap-nya itu biasanya kita ketika ngiklan atau listing, kita di market US dengan menggunakan Shopify sendiri dan Amazon. Kemudian masuk ke Kanada. Setelah itu dari Kanada ke Australia, New Zealand. Kemudian sukses di Australia, New Zealand masuk ke Eropa. Eropa biasanya kita fokusnya ke Jerman ya, Jerman. Kemudian Prancis, tidak masuk ke Italia karena buying power-nya mereka turun ya saat ini. Kemudian baru ke Asia Pasifik. Nah, Asia Pasifik pun kita pilih-pilih. Hanya di Singapura, kemudian nggak Malaysia, ya kan, kemudian Hong Kong, Filipina, Jepang. Itu kita retail ya, bukan kontaineran ya. Kita nggak mampu jual kontaineran, tapi kita retail, tapi lumayan jumlahnya. Ini contoh produk yang kita jual handmade ke luar negeri, ya ini sling bag, ya handmade original leather sling bag, dibikin di Indonesia. Kemudian produk ini kalau dipakein sama mbaknya jadi mahal banget, elegan, keren. Terus kemudian meningkatkan daya jual ya, karena ini jadi good looking kalau dipakai. Kemudian tadi dream-nya ke global market sampai seperti apa sih, Mas Yoyo? Perusahaan yang dibangun di Angkringan Ngayogyakarta selama tahun 2011, dream-nya ke global market sampai kemana? Nah, alhamdulillah kita sampai di sini marketnya. Marketnya yang saya kasih hijau-hijau ya, walaupun aku nggak yakin ini biru atau hijau, tapi YYY ini adalah Yuski adalah perusahaan kami di mana kita bisa menjual produk UMKM Cina dan UMKM Indonesia ya. Sekarang kita sedikit banget yang UMKM Cina, kita fokus ke lokal market dengan handicraft-nya, kemudian kerajinan kulitnya, kemudian produk-produk lokal kayak sabun sampai ke Afrika, sampai ke bukan Nigeria ya, ke Nigeria gitu ya. Kecuali ke Amerika Latin dan Filipina ya, walaupun sekarang pun Filipina juga udah nyampe ke sana. Itu teman-teman sedikit menginspirasi, saya ceritakan tentang cara risetnya, saya ceritakan tentang cara jualannya dengan platform digital dengan menggunakan marketplace dan store kita sendiri, yaitu dengan menggunakan Shopify, kemudian cara riset marketnya, kemudian produk-produknya apa aja, udah lengkap nih, produk-produknya apa aja, ternyata, Mas Yoyo, itu kan produk kita, gitu, atau produk yang sehari-hari kita lihat, gitu, di Manding, di Kalasan, di ini, kok ternyata sampai ke Amerika, lah iya, selama ini kita kemana aja, terus kemudian salesnya sampai seberapa besar, terus kemudian jangkauan marketnya, ternyata kita bisa menjangkau ke seluruh dunia. Semangatnya adalah UMKM menguasai dunia. Thank you banget, terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya, semoga bermanfaat. Sedikit sharing ini, kita lanjut dengan tanya jawab. Saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasi yang sangat luar biasa telah disampaikan oleh bisnis coaching kita pada sore hari ini di webinar Ident Store Indonesia, yaitu ada Pak Yoyo Rubiantono, yang dimana tadi beliau dapat saya kutip dan saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian para pelaku UMKM bahwa Indonesia the next China, artinya tidak meniru secara pasarnya, pastinya juga kita bisa seperti China seperti itu Pak ya, pastinya untuk ekspor barang keluar seperti itu ya, terutamanya di platform Ident Store Indonesia. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, karena kita ada sesi tanya jawab sebanyak 2 hingga 3 pertanyaan kepada bisnis coaching kita pada hari ini, saya persilakan Bapak Ibu di fitur masing-masing aplikasi Zoom-nya. Di situ ada fitur raise hand atau juga fitur chat. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan langsung raise your hand di aplikasi Bapak Ibu sekalian, dan juga jika malu-malu bertanya ya
raise hand, dan jika Bapak Ibu sekalian malu-malu bertanya, Bapak Ibu sekalian boleh memberikan pertanyaan melalui fitur chat. Namun Pak Yoyo, ada satu pertanyaan dari tadi masuk saat Bapak memberikan informasi, dan pertanyaannya dari Natalia, Pak. Maaf izin tanya buat Pak Yoyo, mumpung lagi ingat. Salam kenal, saya Natalia, ada usaha tas dari limbah kulit kayu. Ingin tanya, untuk penjualan produk tas gitu, misal harga tasnya 1 juta, di luar negeri atau global bisa dijual berapa ya Pak? Dan kedua, boleh minta kontak. Oh, oke. Jadi pada dasarnya untuk seharga tas seperti itu dari limbah bisa di luar dijual seharga 1 juta, lalu di luar itu seperti apa Pak? Ya. Jadi kalau produk-produk seperti itu tuh produk yang unik ya. Jadi justru karena yang unik ini dan tidak produksi dalam skala yang besar, harganya bisa mahal. Saya melihat produk-produk yang seperti itu, harga jualnya itu $250-an. Artinya sekitar 3 jutaan. Gitu. Sekitar 3 jutaan parameternya. Parameternya seperti itu berarti Pak ya? Iya, betul. Jadi angkanya sekitar $200-an, $250. Kayak tampah kemarin itu kan harganya 4 juta kan. Itu tampah yang dijual di Amerika. Apakah memang Pak maksudnya mengikuti mata uang dari negara itu sendiri atau seperti apa? Sebenarnya kalau produk-produk yang unik, yang punya keunikan dan tidak diproduksi dalam skala yang besar, kita bisa tentukan semau-mau kita sih sebenarnya. Semau kita. Nah, umumnya atau kita kan bisa menilai, oh ini market ini bisa menjangkau ini. Kayak saya tadi ceritain, kan itu tas apa ya, tas biasa kan sebenarnya, tas yang bulat itu kalau di sini kan harganya sekitar mungkin 500.000, tapi kita bisa jual di sana 1 juta, 1.500.000 itu tasnya bisa dari kulit pisang ya, atau pandan, daun pandan gitu pun bisa gitu. Dan soal harga sih sebenarnya jadi nomor 2 ya, karena customer memang suka. Customer-nya menyukai. Cukup Pak? Siap. Baik. Jadi itu tadi ya, Ibu Natalia, jawaban dari Pak Yoyo Rubiantono mengenai harga atau range harga dari tas dari limbah seperti yang Ibu sampaikan tadi, seperti itu. Baik, untuk sesi pertanyaan berikutnya, saya persilakan langsung saja singkat kepada Pak Ara Indonesia, kami persilakan. Ya. Boleh di ini dulu Pak, unmute-nya. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Mau tanya Pak Yoyo, saya yakin juga tadi ada beberapa teman-teman yang ada di chat juga akan menanyakan hal yang sama, perihal pemasaran retail langsung ke Shopify dan eBay, kemudian ada juga Amazon. Kemarin saya itu juga sudah coba Pak untuk ke Amazon, kemudian kita terkendala banyak di masalah harga, kredit card seperti itu, payment-nya. Kemudian juga karena produk saya sendiri itu termasuk produk makanan, Pak, ada beberapa izin-izin yang katanya harus dipenuhi juga. Jadi tidak sembarangan masuk ke sana. Nah, ini saya juga karena belum pernah mencoba, saya ingin butuh klarifikasi juga. Apakah benar Pak Yoyo, apakah masukkan produk di sana itu seribet itu, jadi mungkin sertifikasinya, kemudian payment-nya, kemudian juga tadi ada sempat juga yang nanyakan perihal pengiriman Pak Yoyo. Pengiriman jangan sampai kan ternyata kita sudah ngirimkan ke sana, di sana kena bea cukai, kena biaya sendiri, satu kena ongkir, kedua kena biaya pajak sendiri di sana. Nah, akhirnya kecewa. Begitu, Pak Yoyo. Bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ara. Berarti pertanyaan tadi itu dari Pak Ara, Pak Yoyo, bisa saya simpulkan bahwa regulasi dari negara tujuan jika kita ingin mengekspor suatu barang atau produk yang kita ingin kirim keluar. Langsung saja Pak, kami persilakan. Baik, yang pertama kita mencoba untuk kalau kita mau memulai sesuatu yang baru, itu yang low hanging fruit ya.
Sesuatu yang mudah yang kita bisa lakukan. Contoh kita menghindari makanan. Kenapa? Makanan harus ada FDA approved. Itu kayak BPOM-nya Amerika, itu setengah mati kita ketemu BPOM-nya di sana kan, ya kan. Jadi kita lewati aja dulu yang makanan. Apalagi kita, wah, sok keren jualan gudeg di Amerika. Makanya saya tadi memilih craft, handicraft, yang kecil, yang harganya kita bisa tentukan. Kemudian tas kulit. Nah, ini kalau sudah jadi barang jadi, itu indah. Tapi kalau dia semi-finished good, ini problem lagi. Terus kemudian terkendala kredit card. Kita bisa pakai Genius. Ya. Kalau nggak mau, bisa pakai Genius. Itu beres lah ya. Terus kemudian tadi, saya sebenarnya tidak terlalu mengenal regulasi. Nah, atau tidak pernah ingin belajar regulasi di negara itu. Bukan nggak mau ya, tapi karena nggak bisa bahasa Inggris juga saya. Caranya gini, strateginya, yaitu kita mengirim barang yang sekiranya itu beresiko apa enggak, kita nggak pernah tahu daripada baca silabusnya ya, katalognya sebanyak itu, kita kirim produk yang low hanging fruit, yang kira-kira ini oke lah, dan di Amazon itu ada. Kemudian kita kirim nggak usah banyak-banyak, 5. Ya kan? Jadi kalau 5 itu nggak ada masalah, nggak dimintain ini tuh, lanjut kita ke 1 kontainer gitu. Gitu sih. Kalau kita pertama aja mengirim 1 kontainer terus kemudian dimintain standar-standar itu, wah setengah mati. Nah, tapi kita sebenarnya juga mengerti tentang regulasi karena kami juga punya perusahaan koral ya. Koral itu makhluk hidup, kita tahu persyaratan dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang kita biasanya kalau mengekspor barang tertentu gitu, kita harus pelajari itu anunya apa, seriesnya apa, kemudian GTIN-nya apa gitu. Nah, kita memang harus pelajari, tapi kalau ragu-ragu, aku sih kirim aja gitu. Paling kalau misalnya kepleset 5 gitu, toh harganya juga paling sejutaan gitu. Karena begitu barang nyampe sana dan itu bisa laku, kita bisa jual sampai 2 sampai 3, 5 kali gitu dari harga yang ada di sini. Itu sih menurutku bikin enak aja sih. Karena apa? Kenapa nggak kita bikin enak, kita ngirim barang itu banyak banget. Kalau kita pelajari per item gitu juga bingung juga. Nah, strategi yang paling deso ya istilahnya, paling bodohan gitu ya. Kita kirim 5 biji, kalau ini nggak ada masalah, enggak gitu. Nomor 1 itu. Yang kedua, biasanya kita dibantu oleh DHL. DHL Commerce ya. Biasanya shipping itu membantu kita untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sampai ke sana. Termasuk dibantu ini nanti ada tag-nya nggak di Amerika, kita bisa tanya itu lengkap. Mereka akan bantuin kita. Jadi ilmu kosongan pakai ilmu Tai Chi itu kita bisa menjual produk apa aja gitu. Kosongan itu dalam arti apa? Wah, harusnya kalau kita mau ekspor harus belajar tuh training ekspornya, sertifikasinya harus ada, ini macam-macamnya. Nah, sayanya juga nggak sabar kan, kayak kita pengusaha pengennya segera menjual produk ke global market. Tapi dengan cara itu sih pertama bisa, tapi setidaknya ketika sudah punya kapital, punya mental dan punya flow-nya yang bagus ya kita belajar ekspor. Saya yakin banyak sekali belajar materi-materi yang ada di YouTube yang kita bisa pakai dan itu gratis dan kita bisa ambil sertifikasinya ya kan, kita bisa jadi kuratornya nanti. Simpelnya begitu, bikin mudah. Ini advice yang rada gila sedikit. Oke, baik. Kita lakukan. Oke, baik. Udah terjawab kan ya dari arah Indonesia atas jawaban yang diberikan oleh Pak Yoyo Rubiantono? Iya, udah terjawab, Mas. Terima kasih banyak. Iya, siap. Iya, terima kasih. Baik, Pak Yoyo, kita masih punya tersisa 2 pertanyaan lagi. Kita masih memiliki waktu, namun terlebih dahulu saya mempersilakan ada Pak Henry dari Bukalapak. Pak Henry, pertanyaannya ingin saya bacakan atau kembali Pak Henry untuk Bapak sendiri yang menginformasikan atau menanyakan kepada Pak Yoyo Rubiantono, Pak. Halo, Pak Henry. Oke, kalau begitu saya bacakan aja Pak ya.
Baik, pertanyaan dari Pak Henry, Pak Yoyo. Yang pertama, bagaimana proses fund remittance dari platform ADN Store, Pak? Kedua, apakah kami bisa menggunakan 3PL kami sendiri? Dan ketiga, bagaimana cara tracking pesanan? Nah, yang keempat ini, apakah penjual bisa berkomunikasi langsung dengan pembeli baik melalui atau tanpa melalui platform ADN Store Indonesia? Namun dari keempat pertanyaan ini Pak Yoyo, mungkin Pak Yoyo bisa menjawab pertanyaan 1 hingga 3 karena untuk pertanyaan keempat sendiri, sebelum Pak Yoyo menjawab, mohon izin Pak, itu apakah penjual bisa komunikasi langsung dengan pembeli baik melalui atau tanpa melalui platform ADN Store Indonesia? Sebenarnya untuk di setiap webinar ADN Store Indonesia sendiri, tiap kali tim dari ADN Store Indonesia seringkali menginformasikan dengan program atau kegiatan namanya live selling, yang dimana memang para pelaku UMKM tentunya memperkenalkan atau mempromosikan produk-produk mereka melalui live selling. Nantinya buyer dapat langsung melihat dan berkomunikasi dengan penjual seperti itu. Boleh langsung saja Pak dijawab. Setelah itu masih ada satu pertanyaan lagi. Kami persilakan Pak Yoyo. Oke, baik. Tapi sepertinya pertanyaan ini mungkin ditujukan ke IDN Store kayaknya ya. Iya, makanya siap. Apa, Nanti tim dari IDN mungkin Store, bisa Pak. dibantu dari teman-teman IDN Store yang akan menjawab karena lebih ke ini apa namanya ke platformnya ya. Kalau kami dari sisi user atau penggunanya memang cukup dibantu. Bahkan saya mencoba menjawab nomor 4, dibantu dengan adanya ini live selling ya. Iya, di betul. sana itu platform menggunakan Zoom, jadi kita bisa berkomunikasi dua arah. Jadi sebenarnya kita kayak toko online aja, toko offline, tapi ketemunya itu secara online. Jadi virtual, interaksi dua arah. Nah ini terobosan yang keren banget. Aku belum pernah lihat komunikasi dua arah dan kita bisa Zoom gitu ya, bisa saling melihat katakanlah. Itu membantu banget kita berinteraksi. Karena pada prinsipnya customer itu pengen lihat, pengen ngobrol, pengen berinteraksi dulu sebelum membeli. Ini karakteristik market di Indonesia seperti itu. Termasuk karakteristik customer kita di luar negeri. Kan yang kita targetkan orang Indonesia di Taiwan, Hong Kong, dan Cina. Kan? Jadi customer pengen feel dulu, melihat dulu, ngobrol dulu, baru beli. Itu sih. Oke Pak. Saya. Baik Pak Yoyo, ini ada pertanyaan terakhir. Kami persilakan dan mungkin juga sekaligus membantu menjawab pertanyaan dari Pak Henry tadi. Langsung saja kami persilakan kepada Pak Hadi. Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, saya tadi mau jawab ya. Sebelum saya jawab, mungkin salam kenal dulu nih Mas Yoyo. Ya, terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya hari ini, brother ya. Bisa meluangkan waktu sibuknya ya. Banget. Luar biasa, hari ini ada 100 orang yang join ini, Mas Yoyo ya. Pengen mendengar sukses story dari Mas Yoyo ya. Jualan panci 2,5 miliar ini Pak ya. Jadi viral sekali nih di dunia maya ya. Untuk pertanyaan dari Bukalapak ya, mungkin kita bisa adakan sesi sendiri ya. Sejujurnya kalau dari Mas Hendry saya sudah berkomunikasi dengan Pak Boyd ya, Head of Export ya. Mungkin saya nggak akan jawab di di sesi tutorial atau bis coach kali ini karena Bukalapak ini salah satu member asosiasi kita juga sebagai pengurus di Asosiasi Platform Digital Ekspor juga ya. Jadi mungkin nanti sesinya kita bedain dan lebih private lah ya. Intinya kita juga ada fitur yang bisa berkomunikasi langsung dua arah nih kayak Zoom yang kita lakukan sekarang ini, dan itu sudah rutin dilakukan oleh teman-teman pelaku ekspor ya, UMKM ataupun dari Sarinah ya. Kalau Sarinah udah sering kali lah ya melakukan ini, mungkin udah keempat kalinya kali ya dia melakukan. Mungkin teman-teman kalau ingin lihat silakan aja lihat di channel YouTube-nya IDN Store ya. Jadi Mas Yoyo sedikit gambaran aja nih ya. Posisi saya di sini sebagai pengelola dan pembuat platform IDN Store ya. Jadi inisiatornya ini tadi sudah disampaikan, salah satu inisiator dari Taiwan itu Mas Arif ya. Beliau adalah kepala KDI dari Taiwan. Dia yang mempelopori idenstore.tw ya, Taiwan ya. Untuk di Beijing sendiri di China itu ada Ibu Marina selaku Andak dan kepala ITPC Pak Indra. Dan yang di Hong Kong
ada Pak Iqbal selaku Kepala Perdagangan Konsul Perdagangan di Hong Kong ya. Jadi beliau biasanya hadir di memberikan remark, cuman karena tadi baru-baru ada meeting, kita baru selesai kelar nih, makanya saya keluar. Nah, sekali lagi terima kasih nih Mas Yoyo ya. Mungkin yang saya ingin tanyakan ini Mas ya, salah satu concern dari produk kita, mungkin kan kalau Mas, saya nggak tahu ya, sifatnya lebih banyak ke impor ya, menjual barang di Indonesia or overseas ya, or by Amazon ya, adalah gimana melakukan price setting ya, price setting supaya produk kita itu bisa diminati oleh reseller ya, either reseller or distributor yang di negara tujuan. Nah, kalau di Eden Store sendiri mungkin ini masih perlu dilakukan coach ya. Ya mungkin yang saya ingin tanyakan ke Mas Yoyo, ada nggak tips and tricks ya, tips and trick untuk melakukan price setting untuk produk-produk yang dijual di secara online? Ya, mungkin itu dari saya, Mas Yoyo ya. Harga ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya hari ini. Nanti kita ngobrol lebih lanjut di luar ini ya. Makasih Mas Yoyo ya. Silakan. Oke, thank you banget. Ini Pak Hadi, kontak saya. Kita ngobrol-ngobrol lama, akhirnya ketemu juga face to face begini walaupun belum sempat ketemu. Saya saat ini juga akan dan ingin mendorong teman-teman yang ada di tiga negara ini untuk memulai berinisiasi untuk melakukan mengkolaborasikan supaya kita bisa menjual produk di Indonesia dengan cara distribution channel ya, online dan offline distribution channel, yaitu dengan ada distributor, kemudian ada reseller. Cuman masalahnya ada produk yang nggak ketemu angle-nya, nggak ketemu strategic pricing-nya karena harganya terlalu murah, dijual menjadi reseller nggak ketemu. Kalau di Indonesia itu dijual produk-produk reseller atau distributor itu memang banyak dilakukan oleh teman-teman yang sudah brand-nya besar. Termasuk saya sendiri, kita punya jaringan distributor dan reseller. Reseller kita itu kalau saya juga udah puluhan ribu. Kemudian kita terpikir juga, ini bukan terpikir nih, hari ini kita launching untuk merekrut reseller distributor ke 3 negara ya, ke Taiwan, Hong Kong, kemudian Korea Selatan. Nah, strateginya apa? Yang terpenting ternyata strategi harga. Kalau kita menjual produk ke 3 negara ini, targetnya market orang Indonesia itu mudah lah, bisa dikomunikasikan. Tapi begitu kita ngomongin soal reseller distributor, pasti ketemu soal harga. Dan harga ini harus pas gitu. Kenapa harus pas? Supaya di bawah ini atau di reseller titik paling akhir reseller itu dia dapat profit yang memadai. Contohnya adalah kalau produknya itu misalkan HPP-nya ya, katakanlah kita ambil simpelnya aja. HPP-nya itu 100.000, maka kita harus membuat harga jualnya itu 275 ya. 275, at least 275.000. Di endingnya profit yang harus kita sediakan buat para reseller minimal 100.000. Nanti kita akan kasih price yang bagus, yang agak mepet dari distributor kan. Misalkan di Taiwan itu ada distributor 5 atau 1 gitu ya. Nah, dia harganya mungkin mepet, dapat profitnya cuma 20.000, tapi dia bukan sales force. Dia hanya kayak pooling, istilahnya. Tempat untuk ngumpulin barang yang mengambil barang dari Indonesia ke negara itu. Apa istilahnya ya? Stokis ya, sebagai stokisnya. Nah, nanti stokis itu diambil oleh para reseller kita yang ada di orang Indonesia yang di negara itu. Nah, ini jadi strategik banget, terutama kalau kita mau mengembangkan platform Eden Store itu dari online go to offline. Kenapa? Misalkan kayak misalkan bumbu masakan itu kan nggak bisa dijual dalam bentuk bijian karena mungkin profitnya 3.000, 2.000 rupiah. Nah, kita bisa bundling supaya harga profitnya di ending itu 100.000. Bundling misalkan 10 biji, 5 biji, sehingga endingnya profitnya 100.000.
dengan profit 100.000, reseller kita akan senang untuk menjual produk ini ke orang lain gitu. Gitu. Mohon maaf, ada incoming call. Nah, dengan pricing itu teman-teman reseller itu bisa ini apa namanya, bisa mau untuk menjual produk kita. Dan ini beauty-nya kalau ada dengan adanya reseller, ya, dengan adanya kita punya komunitas yang apa namanya terkumpul di satu tempat. Kemudian kita bisa mentoring mereka, bisa melakukan training, bisa coaching dan mentoring langsung ke titik-titik tertentu. Aku yakin di negara-negara tertentu ada komunitasnya, ada kelompoknya yang kita bisa edukasi mereka supaya mereka bisa jualan produk-produk Indonesia ke seluruh dunia. Nah, ini akan memboosting apa namanya market kita supaya bisa masuk ke apa namanya ke lokal market, ke market negara-negara itu dengan cara yang lebih mudah sebenarnya. Kalau online kan kita bisa baca dari sini ya, bisa transaksi dengan menggunakan IDN Store. Tapi kalau kita punya jaringan distribusi offline juga, itu akan membantu sales-nya luar biasa. Dan kita coba akan inisiasi dalam, aku udah nyiapin seminggu yang lalu, kita bisa launching dan menjual produk-produk yang kita punya itu jadi reseller. Misalnya kita package aja 10 biji kita resellerkan gitu, itu bisa banget. Toh barang sudah di sana kan, sudah ada di negara itu. Gitu Pak. Oke, terima kasih banyak Mas Yoyo ya, sangat deep sekali apa namanya penjelasannya. Mungkin teman-teman ya member dari IDN Store ya, atau teman-teman yang baru mau izin masuk IDN Store, tadi sudah disampaikan bahwa salah satu cara untuk mengakselerate penjualan itu adalah melakukan jaringan ini reseller Mas ya. Jadi price setting itu harus benar-benar di ini ya, jangan sampai terlalu mahal jadi tidak ada room buat mereka untuk bergerak ya. Kalau di Indonesia kan Mas tahu sendiri kan, kalau platform digital di Indonesia tuh ada ruang buat reseller dan distributor dan reseller untuk dapat profit ya. Mungkin ini jadi pelajaran buat teman-teman UMKM ya. Jadi itulah di sini mungkin apa namanya teman-teman merchant dari IDN Store sering-sering ikut acara business coaching yang kita adakan tiap hari Jumat ya. Karena informasi dan ilmu yang diberikan oleh Mas Yoyo hari ini sangat bermanfaat. Saya harap mungkin Mas Yoyo bisa join lagi ya di business coaching berikutnya. Oke, kalau begitu cukup aja dari saya. Saya sekali lagi terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya kembalikan lagi ke moderator Mas Abri. Ya baik, terima kasih banyak Pak Hadi sudah memberikan pertanyaan juga kepada Pak Yoyo dan memberikan informasi tambahan kepada Pak Henry dari Bukalapak. Dan tentunya saya kembali ke Pak Yoyo selaku bisnis coaching kita pada sore hari ini di webinar IDN Store Indonesia, tentunya telah memberikan informasi yang sangat luar biasa bagi kita semua, terkhususnya untuk Bapak Ibu para pelaku UMKM dimanapun Bapak Ibu berada, tentunya dengan memperhatikan produk ataupun usaha kita tentunya untuk bisa lebih maju lagi untuk diekspor ke negara-negara tujuan dengan memperhatikan beberapa regulasi yang telah ditentukan dari negara tersebut. Apalagi seperti Pak Yoyo juga tadi sampaikan bahwa Indonesia menuju the next China untuk diekspor produknya sendiri Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Yoyo atas waktunya telah bergabung bersama kita di webinar IDN Store Indonesia pada hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, dan terkhusus juga saya mengucapkan terima kasih banyak telah bergabung yaitu Pak Arief Sulistyo selaku Kepala Bidang Perdagangan KDI Taipei, dan tentunya saya juga tak lupa mengucapkan juga pastinya salah satu dari inisiator platform IDN Store Indonesia ada Pak Indra Prahasta selaku Kepala FTPC Shanghai, ada Pak Iqbal S. Sofyan selaku Konsul Perdagangan KJR Hong Kong, dan juga Ibu Marina Novira Anggraini, Rasa Perdagangan KBRI Beijing. Dan sebelum kita menutup sesi bisnis coaching kita dan
sesi tanya jawab kita pada webinar Ident Store Indonesia di sore hari ini. Terlebih dahulu saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kembali mengingatkan kepada para pelaku ekspor agar secepatnya melengkapi data produk dan perusahaan di platform Ident Store Indonesia. Cukup sekali upload aja di salah satu platform Ident Store Indonesia dengan cara www.identstore.cn, boleh juga di www.identstore.tw dan juga www.identstore.hk seperti itu. Karena sekali upload data perusahaan ibu dan bapak akan tayang di 3 negara yang dimana Ident Store Indonesia sendiri telah berintegrasi dengan 3 negara yaitu China, Taiwan, dan juga Hong Kong. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Yoyo Rubiantono telah memberikan informasi di sesi bisnis coaching pada sore hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak. Tetap jaga kesehatan agar kita bersama-sama terhindar dari COVID-19. Amin.